Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ma amsa bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Segala puji hanya milik Allah Jalla wa'ala, yang mana kenikmatan yang sampai saat ini, sore hari ini kita masih rasakan. Dan siapa saja dari makhluk-makhluk Allah Jalla wa'ala yang telah merasakan nikmat-nikmat tersebut, hakikatnya kenikmatan itu datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Maka baginya segala pujian dan segala syukur. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Ya Allah Rabbal Alamin, semoga salawatmu, salam keberkahan, serta kenikmatan-kenikmatanmu senantiasa engkau anugerahkan kepada hambamu yang mulia, kekasihmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam walaupun gangguan, cobaan senantiasa menghadang sampai datangnya hari kiamat kelak. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, pada pertemuan kali ini tentunya kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya berkaitan dengan tafsir surat Al-Fatihah pada Al-Isti'adzah. Tapi tentunya kita perlu mengingat kembali bahwa pelajaran kita adalah tafsir. Maka alangkah baiknya jika seandainya kita terapkan pada keseharian kita tatkala kita bermuamalah dengan firman Allah Jalla wa'ala. Karena sebagaimana yang sudah antum ketahui semua, Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kita untuk mentadaburi ayatnya dalam firman-firman, dalil-dalil yang sudah ana sampaikan sebelumnya. Dan bagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu suatu saat berkata, menggambarkan bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tatkala mereka mempelajari Al-Quran, di mana beliau berkata, kanu idza qara'u 10 ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Di mana mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tatkala mereka mempelajari Al-Qur'an, mereka baca 10 ayat, mereka enggak akan berpindah ke ayat selanjutnya sampai mereka mempelajari apa yang dikandung di dalamnya dari ilmu, dari fawaid, dari hikmah yang ada, dan kemudian mereka mengamalkan. Baru setelah itu mereka berpindah ke ayat selanjutnya. Oleh karenanya jika seandainya antum mengetahui bagaimana rekomendasi, bagaimana pujian Nabi SAW terhadap mereka, seperti itulah mereka. Makanya antara kita dengan mereka sangat-sangat jauh. Akan tetapi illam takunu mithlahum fatashabbahum fa inna tashabbuhal bil kirami falah. Kalau kita enggak bisa sama, kita mendekati itu lebih baik. Karena enggak ada celaan bagi orang yang mengikuti orang yang baik, tapi justru kebahagiaan, keberhasilan baginya. Sebelum dimulai pelajaran kita, alangkah baiknya jika seandainya murojaah sedikit
Lebih baik lagi kalau seandainya bapak-bapak yang udah punya anak datang di sini, anaknya. Jadi supaya tatkala anak tanya, anak-anaknya giliran pas di rumah, ini abe aneh nih merhatiin aneh terus nasihatin aneh. Sekarang giliran. Jadi kalau nggak bisa, giliran kesempatan anaknya untuk ngetawain bapaknya. Tapi nggak apa-apa, insya Allah semuanya bisa. Murojaah singkat saja berkaitan dengan pelajaran kemarin yang masih dalam pembahasan isti'adzah. Siapa aja yang bisa ngomong sebelum ditunjuk? Karena kalau ditunjuk lebih menggigil lagi pengalaman anak. Jadi syaitan, sebagaimana yang Anda sampaikan sebelumnya, ada dua pengertian secara bahasa. Apa itu dan mana yang rajih? Siapa yang tahu? Tafadhal, fastabiqul khairat. Tafadhal, Pak. Syaitan pengertiannya ada dua, itu yang pertama jauh, yang kedua sato atau terbakar. Mumtaz, barakallahu fikum. Yang rajih yang terbakar. Yang rajih yang terbakar. Masya Allah, jawabannya udah benar dua, cuma masih kurang. Yang rajih yang terbakar atau yang jauh? Yang rajih yang mana? Yang jauh. Yang rajih yang jauh, yang artinya syatona. Kenapa dikatakan bahwa syatona yang rajih? Karena kata syaitan itu lebih mencakup kepada jin dan manusia, bahkan hewan masuk ke situ. Kalau diartikan terbakar maka hanya mengkhususkan bangsa jin saja, dan manusia enggak termasuk. Jadi yang benar yang rajih adalah syatona, yang artinya jauh dari rahmat Allah, jauh dari tabiat asal di mana Allah menciptakan. Orang yang jahat jauh dari tabiat asalnya, yaitu baik. Mafhum ya? Kemudian selanjutnya, kemarin Ana menyebutkan juga 3 letak yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsirul Quran Al-Azim, yang menjelaskan bahwa tatkala kita bermuamalah dengan syaitanul ins, musuh-musuh dari bangsa manusia, kita mungkin bisa melawan mereka tatkala di peperangan, mungkin dengan pedang, dengan senjata. Tatkala di hadapan kita mungkin bisa menasihatinya atau memukulnya atau menjauhkannya dari perbuatannya sehingga dia bisa kembali kepada kebaikan atau minimal nggak mengganggu kita. Tapi tatkala musuh-musuh kita adalah syaitan, kita diperintahkan untuk berlindung. Ibnu Katsir menjelaskan ada 3 tempat dan nggak ada 4-nya, cuma 3 doang di dalam Al-Quran. Siapa yang bisa menyebutkan suratnya aja, nggak usah ayatnya? Tafadhal, Pak. Surat Al-A'raf ayat 200, Al-Mu'minun ayat 49 sampai 98, Al-Wasifat Al-Fusilat ayat 34 sampai 50. Mumtaz, barakallahu fiikum. Cukup atau lagi? Yang anak-anak yang hadir mau nambah lagi nggak buat tes bapaknya? Mau nambah lagi nggak? Ya, yakfi sampai sini. Kita lanjutkan pelajaran selanjutnya berkaitan dengan alfadzul isti'adzah, lafaz-lafaz isti'adzah. Sebelumnya telah kita jelaskan maknanya isti'adzah itu sendiri dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Sekarang anak akan menjelaskan yang berkaitan dengan lafaz-lafaznya. Jika seandainya antum pengen ngambil faedah, dicatat. Kalau punya HP, dicatat di HP. Lafaz-lafaz ini ada yang datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya dengan hadis-hadis yang sahih. Ada juga lafaz yang datang dari sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang hadisnya derajatnya lemah. Hanya saja karena lemahnya ringan dalam ilmu hadis, jika seandainya ada hadis-hadis yang memiliki jalan yang banyak, imma itu dari satu sahabat, misalkan sahabat dari Abu Hurairah, kemudian meriwayatkan dari Abu Hurairah, tabi'in banyak. Nah, ini jalur yang banyak dari satu sahabat. Satu jalur dengan jalur yang lainnya namanya ini mutaba'ah.
atau dari sahabat yang berbeda tapi lafadz atau makna hadisnya sama. Satu Abu Hurairah, satu Anas. Saling menguatkan, semuanya derajatnya dhaif tapi syaratnya dhaifnya ringan, nggak boleh berat. Kalau dhaifnya berat nggak diakuin, nggak bisa menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Ini namanya syawahid. Ada yang hadisnya lemah tapi karena jalurnya banyak sehingga membuat derajat hadis itu dari yang dhaif ringan menjadi hasan li ghairihi. Ada juga yang ditemukan dari athar para salaf. Di antara lafaz-lafaz tersebut, lafaz yang masyhur di kalangan kita, imma itu orang awam, para ulama, dari fuqaha, mufassirin, qurra, yaitu lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini lafaz yang pertama. Ini lafaz yang masyhur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebagaimana dalam firman Allah, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim." Mafhum ya? Ini lafaz yang masyhur. Lafaz yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan lafaz pula yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih. Kemudian lafaz kedua, ini kalau mau tulis di Indonesia tinggal tulis ya, terlalu lama. Lafaz pertama a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lafaz kedua juga anak kira semuanya udah pernah dengar. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonirrajim. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah Jalla wa Ala, Rabb yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Disebutkan di sini sifat-sifat Allah Jalla wa Ala. Mendengar sesuai dengan sifatnya, yaitu Allah mendengar, dan Allah tersifati dengan mendengar. Jadi Allah memiliki nama As-Sami dan tersifati dengan As-Sama, mendengar. Al-Alim, mengetahui. Nama Allah Al-Alim dan Allah juga tersifati dengan ilm, mengetahui. Minasyaitonirrajim, dari syaitan yang terkutuk. Ini lafaz kedua. Dan ini juga ditetapkan oleh hadis. Kemudian untuk lafaz yang ketiga, lafaznya sama dengan lafaz kedua, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonirrajim, ditambah min hamzihi wa nafkhihi wa nafthih. Ini tambahannya. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthih. Mana yang pertama, aku berlindung kepada Allah Jalla wa Ala, Rabb yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui,
dari syaitan yang terkutuk min hamzihi. Al-hamz artinya pertama ada yang mengatakan bisikan-bisikan. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Katakanlah wahai Muhammad bahwa aku berlindung kepada Rabbku. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Dari hamazatis syayatin, yaitu bisikan-bisikannya. Ini ta'rif yang pertama. Pengertian pertama, hamzihi adalah bisikan. Pengertian yang kedua, hamzihi artinya nau'un minal junun, yaitu semacam seperti kegilaan. Jadi terkadang ada orang yang awalnya waras tapi tiba-tiba dia gila. Dan ini bagian dari gangguan syaitan. Maka kita berlindung dari gangguan tersebut. Min hamzihi, kemudian wa nafkhihi. Nafakh di sini asalnya tiupan, tapi maknanya nafkhihi di sini adalah al-kibr, yaitu kesombongan. Artinya al-kibr, sombong. Kenapa sombong bagian dari syaitan? Karena sifat tercela. Dan bagaimana iblis tatkala dia menyombongkan dirinya di hadapan Allah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami perintahkan kepada para malaikat untuk sujud penghormatan di sini. Tentunya ayat ini nggak bisa dijadikan dalil kita untuk sujud kepada makhluk. Tapi Allah memerintahkan para malaikatnya supaya sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan dan untuk menguji siapa di antara makhluknya yang taat kepadanya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang terjadi sebelum dan setelahnya. Maka iblis enggan, wastakbar, dan dia sombong, sehingga termasuk dari orang-orang yang kafir. Jadi nafkhihi artinya adalah al-kibr, kesombongan. Wa naffihi maknanya asy-syairul mazmum, syair yang tercela. Sebagaimana yang antum ketahui bahwa syair macam-macam, atau bisa kita katakan nyanyian, khida. Jadi enggak kemudian kita katakan haram. Di sini yang dilarang adalah syair yang mazmum, yang di situ menjelaskan bagaimana bentuk dari bagian tubuh wanita, atau menjelaskan bagaimana tentang sifat wanita itu sendiri, atau hal-hal yang berbau kesyirikan, hal-hal yang berbau kemaksiatan, dan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah dan lain sebagainya dari syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama. Maka di sini kita berlindung juga dari syair yang tercela, yang mana syaitan menggunakannya untuk menyimpangkan orang dari agama Allah. Sebagaimana yang antum sudah ketahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Luqman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilm. Dan dalil-dalil lainnya yang menjelaskan akan haramnya syair atau musik atau nyanyian. Kalau musik jelas hukumnya, tapi kalau nyanyian berbeda. Jangan samakan antara musik dengan nyanyian. Ini lafaz yang ketiga. Kemudian selanjutnya
Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim wa hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Lafaz yang ketiga, lafaz yang keempat, afwan. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari gangguan syaitan yang terkutuk, wa hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, sebagaimana disebutkan tadi maknanya sama. Wa hamzihi dari bisikan-bisikannya atau sesuatu yang seperti kegilaan, wa nafthihi dari kesombongan, wa nafthihi dari syair-syair yang tercela. Ini 4 lafaz ini bersumber dari hadis. Ada juga lafaz yang lain, a'udzu billahil azim minasyaitonir rajim. A'udzu billahil azim minasyaitonir rajim. A'udzu billahil azim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dari syaitan yang terkutuk. Ada juga lafaz setelahnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim innahu huwas samiul alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim innahu huwas samiul alim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Innahu huwas samiul alim. Sungguhnya Allah Jalla wa Ala Rabb yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan lafaz-lafaz yang lainnya, banyak lafaz-lafaz yang disebutkan oleh para salaf. Yang jelas seperti yang Anda sebutkan bahwa tatkala Allah mengatakan fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah, Allah mengatakan fasta'id billah, berlindunglah kepada Allah. Dalam ayat tersebut tidak dikhususkan akan lafaz tertentu. Selama lafaznya itu mengandung kita berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan, sudah cukup. Apapun lafaznya. Tapi tatkala kita mengikuti lafaz-lafaz yang disebutkan oleh Nabi SAW, maka itu yang terbaik. Ini untuk lafaz isti'adzah. Kemudian mawadhi'ul isti'adzah. Kapan kita
meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala dari gangguan syaitan. Pertama, inda qiraatil Quran, tatkala kita membaca Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Tatkala kalian hendak membaca Al-Quran, maka memintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi tatkala kita hendak membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, inda husuli nazgin minasyaiton wa waswasatin lil insan. Tatkala seorang mendapatkan bisikan-bisikan syaitan. Terkadang kita lagi lihat makanan rame di depan, perut kosong, gak punya uang, pengen ngambil. Datang itu keinginan. Tatkala kita menjadi seorang yang diamanahi untuk memegang uang atau kunci dari perbendaharaan, kita gak punya apa-apa, syaitan mulai membisikkan. Tatkala itulah kita diminta untuk berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari gangguan syaitan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqul. Afwan, bukan ini. Sebagaimana firman Allah taala, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Dalam ayat lain, innahu huwas sami'ul alim. Tatkala datang bisikan-bisikan syaitan, maka hendaknya engkau berlindung kepada Allah Jalla wa'ala, karena sungguhnya Dia Rabb yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi tatkala datang bisikan-bisikan dari syaitan, kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang selanjutnya, indama yuwaswisu syaitanu lil muslim fi mu'taqadihi bi rabbih. Tatkala syaitan datang untuk membisik-bisiki seorang, membuatnya ragu akan Allah Jalla wa'ala. Terkadang ada seperti ini, khususnya untuk orang-orang yang sering mendalami ilmu kalam. Setiap ada perkataan dia akan bertanya, karena setiap perkataan akan ada asal mulanya. Sampai-sampai tatkala muncul di benaknya, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, dan tatkala syaitan mengatakan siapa yang menciptakan Rabbmu, dan muncul di benak kita perkataan seperti ini, maka Nabi SAW, fa idza balaghahu falyasta'id billahi wal yantahi. Tatkala datang hal yang demikian, hendaknya seorang itu berlindung kepada Allah Jalla wa'ala wal yantahi, dan mencukupkan, berhenti langsung. Karena syaitan tatkala itu hendak membuat kita ragu-ragu akan keberadaan Allah. Kemudian yang selanjutnya, indama yalbisu syaitanu 'alal insani fi shalatih. Tatkala syaitan mulai mendatangi hamba-hamba yang sedang beribadah, khususnya tatkala dia sedang sholat. Dan ini sering, bahkan terkadang ada orang yang ngomong, ini anak kira orang awam ya, untuk orang-orang yang insya Allah udah ngaji nggak mungkin muncul seperti ini. Ada misalkan uangnya hilang 100.000, dia bilang sama anaknya, sholat dulu deh nanti ingat. Pernah nggak dengar orang ngomong seperti ini? Ada perkataan seperti ini. Kehilangan benda, kehilangan harta, udah jalan keluarnya apa? Sholat. Karena kalau orang sholat, syaitan tuh kesempatan untuk menghilangkan kekhusyuan seorang. Maka kalau seorang sholat, musuh utama kita syaitan. Dia akan masuk. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk merapatkan shaf. Karena shaf yang renggang, syaitan itu akan masuk seperti kambing, keluar dari sela-sela pintu itu. Sela-sela shaf yang renggang, syaitan akan keluar dari situ. Bolak-balik, mudah dia untuk membisik-bisikan hambanya atau hamba Allah Jalla wa'ala.
Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Abil As radhiyallahu taala anhu, bahwa suatu saat beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, inna syaitana qad khala baini wa baina salati wa qiraati." Sungguh syaitan telah mendatangiku. Dia membisik-bisikkanku sehingga aku tidak bisa khusyuk tatkala beribadah. Tatkala saya sholat, tatkala saya membaca Al-Quran, gak bisa khusyuk. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Dzaka syaitan yuqalu lahu khinzab." Itulah syaitan yang namanya adalah khinzab. Jadi khinzab ini ada perbedaan pembacaan ya. Ada yang mengatakan khinzab kasroh kha dan fathah zai, khinzab. Ada juga yang mengatakan khinzib. Dan ini lafaz yang masyhur. Khinzab dan khinzib dengan kasroh kha, perbedaan di zai saja. Dan ada juga yang mengatakan khonzab dengan fathah kha dan zai. Lafaz ini gharib, lafaz yang asing, yang jarang dikenal. Jadi dinamakan dengan khinzib atau khinzab. Syaitan yang senantiasa membisikkan seorang hamba tatkala salat namanya khinzib. Fa idza ahsastahu fata'awwadz billahi minhu wadfil ala yasarika thalathan. Tatkala engkau merasakan hal yang demikian, maka hendaknya dia berlindung kepada Allah, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim 3 kali, kemudian mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian dia meludah 3 kali ke kiri. Dia mengucapkan isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian meludah 3 kali ke kiri. Tentunya ludah yang cukup dengan sedikit, ludah dikit aja. Jadi jangan sampai ngeludahin di sampingnya ada orang sholat langsung jadi berantem ya. Orang nggak jadi sholat akhirnya pukul-pukulan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian yang selanjutnya juga kita diperintahkan, dianjurkan untuk berlindung kepada Allah tatkala kita marah. Tatkala kita marah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Sulaiman bin Sard radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Istabba rajulani indan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu indahu julus." Suatu saat ada 2 orang yang saling cela-mencela. Dan kami tatkala itu berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahaduhuma yasubbu sahibahu mughdiban qad ihmarra wajhuhu. Dan ada di antara keduanya, dia mencela sembari dengan amarah yang meluap, wajahnya memerah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Nabi katakan kepada laki-laki tersebut, "Saya mengetahui sebuah kalimat. Jika seandainya engkau mengucapkannya, maka amarah ini akan pergi." Maka beliau berkata, "Lau qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim." Yaitu perkataan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqalu lirrajul, "Ala tasma' ma yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Faqal, "Inni lastu bimajnun." Kemudian para sahabat pun yang mendengar anjuran atau jalan keluar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada laki-laki tersebut, mereka berkata, "Tidakkah engkau mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jalan keluar tatkala seorang itu sedang marah?" Maka laki-laki ini yang sedang dinasihati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, "Aku nggak gila sehingga aku butuh mengucapkan isti'adzah." Tapi syahid dari hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seorang yang telah marah untuk ta'awudz. Kemudian selanjutnya, indama yarul insan ru'yan yakrahuha, tatkala seorang bermimpi dengan mimpi yang buruk.
seorang mimpi buruk, dianjurkan baginya untuk berlindung kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dibawakan oleh Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Abi Qatadah berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-ru'ya minallah wal hilmu minasyaitan," bahwa mimpi yang baik datang dari Allah Jalla wa ala. Oleh karenanya dalam hadis yang lain kita diperintahkan untuk menceritakannya. Mimpi yang baik bisyarah, kabar gembira dari Allah Jalla wa ala. Sedangkan mimpi yang buruk datangnya dari syaitan. Fa idza ra'a ahadukum syai'an yakrahuhu falyanfus an yasarihi thalathan. Jika seandainya salah seorang di antara kalian melihat mimpi buruk ini, hendaknya dia meludah 3 kali ke kiri, wa yata'awwadz billahi min syarriha, dan dia berlindung kepada Allah Jalla wa ala. Dalam riwayat lain, wal yata'awwadz billahi min syarri syaitani wa syarriha, hendaknya dia berlindung kepada Allah dari kejelekan syaitan dan kejelekan mimpi buruk tersebut. Jadi dia ta'awudz kemudian meludah 3 kali sebagaimana tatkala dia sholat. Kemudian keadaan yang lainnya tatkala seorang masuk masjid, ada yang mengucapkan di situ Allah maftali abwaaba rahmatik, cukup nggak apa-apa. Ada juga yang menggabungkan antara meminta perlindungan kepada Allah dengan doa yang Allah maftali abwaaba rahmatik. Jadi kita berlindung kepada Allah Jalla wa ala tatkala kita memasuki masjid, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lafadznya a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Rabb yang maha agung, wa biwajhihil karim, dan wajahnya yang mulia, wa sultanihil qadim, dan kekuasaannya yang qadim, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Dan lafaz-lafaz yang lainnya atau letak-letak atau kondisi-kondisi yang lainnya yang mana tatkala itu kita dianjurkan, seperti halnya tatkala kita mendengar suaranya himar, keledai, atau gonggongannya anjing, kita diperintahkan juga untuk berlindung kepada Allah, karena tatkala itu hewan-hewan ini melihat syaitan. Kemudian tatkala kita berada di suatu bangunan, suatu rumah sendiri atau rumah-rumah yang asing, atau rumah-rumah yang enggak ditinggalin oleh seorang, kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Kemudian juga yang lainnya seperti tatkala kita masuk WC, ini udah masyhur. Atau tatkala kita sedang ditimpa rasa sakit di badan kita. Sebagaimana Nabi SAW menganjurkan kita untuk meruqyah diri kita sendiri dengan mengucapkan bismillah 3 kali, kemudian berlindung kepada Allah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir 7 kali. Dan letak-letak lainnya yang kita tatkala itu disyariatkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa ala. Jadi ini apa yang ana sampaikan untuk berkaitan dengan isti'adzah, yang insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan mulai pada surat Al-Fatihah. Atau kita mulai sekarang? Enaknya gimana? Terlalu banyak akhirnya lupa. Mana yang baik? Atau dikit juga lupa? Mendingan yang tengah. Dikit tapi ingat. Aqulu qouli hadza subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.